Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkaulah sumber segala kebaikan dan rahmat. Kami mohon, bukalah hati kami agar kami dapat memetik buah-buah kasih melalui sabdamu yang akan kami dengarkan. Masukilah hati kami dan bertakhtalah di dalamnya, agar hati kami senantiasa menyerupai hatimu yang Maha Kudus. Dan semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan menjadikan kami orang yang jujur di hadapan-Mu ya Tuhan, dan di hadapan sesama. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Allah adalah Maha Kasih dan Maha Tahu. Ia senantiasa mengerti dan mengetahui kebutuhan kita manusia. Permenungan iman kita mengatakan bahwa Allah senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta, karena Allah lah yang sebenarnya lebih memahami diri kita. Namun saudara-saudariku yang terkasih, meskipun Allah memahami kebutuhan hidup kita, Ia juga sebenarnya mengharapkan agar kita selalu datang kepadanya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kita baru saja mendengarkan bacaan dari Injil Lukas yang mengisahkan tentang Yesus yang mengajar para muridnya untuk berdoa. Lalu Yesus pun mengajarkan doa Bapa kami kepada para muridnya sebagai pemenuhan atas permintaan mereka. Doa Bapa kami adalah doa yang sempurna. Pertama, karena doa ini adalah doa yang diajarkan secara langsung oleh Yesus. Dan kedua ialah karena doa Bapa kami ini mengandung pujian dan permohonan, menjadi contoh dan teladan semua doa. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdoa bukanlah suatu kegiatan meminta dan memohon saja ketika kita membutuhkan sesuatu. Berdoa yang sesungguhnya ialah membangun hubungan, relasi yang akrab dengan Allah. Berdoa itu adalah berbincang, berdialog dengan Allah. Oleh karena itulah, doa yang diajarkan oleh Yesus disebut sebagai doa Bapa kami. Karena Allah harus kita pandang sebagai Bapa. Kita sungguh sangat beruntung karena Allah kita yang Maha Kuasa dan Maha Besar rela dan mau untuk kita panggil sebagai Bapa. Ini semua menunjukkan bahwa betapa besarnya kasih Allah itu kepada kita.
sehingga Ia ingin agar kita menjadi anak-anaknya dan Ia menjadi Bapa kita. Saudara-saudariku yang tercinta di dalam Yesus Kristus, Allah tidak menginginkan kita untuk selalu meminta dan memohon kepadanya. Ia hanya ingin agar kita selalu dekat dan akrab dengan Dia, layaknya seorang bapa dengan anaknya. Ia ingin agar kita selalu berbincang dan mengobrol dengannya dalam setiap doa-doa kita. Oleh karena itulah, kita mestinya berdoa dalam setiap kesempatan dan dalam setiap waktu. Misalnya ketika kita berjalan, sekalipun kita dapat berdoa dan menyapa Allah dengan ucapan syukur, kita masih bisa berjalan dalam keadaan sehat dan baik. Doa tak harus panjang dan berbelit-belit. Doa yang sesungguhnya adalah doa yang berasal dari hati yang sederhana. Maka saudara-saudariku yang dicintai oleh Kristus, marilah kita mulai sekarang menyapa Allah yang senantiasa memberkati kita dengan sapaan-sapaan kita yang sederhana dalam doa-doa kita. Marilah kita membangun relasi yang akrab dengan Allah layaknya seorang anak dengan bapaknya. Ayah kita saja tahu apa yang terbaik bagi kita. Apalagi Allah pasti tahu apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik bagi kita. Jadi saudara-saudariku, marilah kita berdoa bukan hanya karena kita butuh sesuatu, namun marilah kita berdoa karena kita merindukan Allah dalam hidup kita. Kita membutuhkan Dia. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Ya Allah yang Maha Kasih, atas cintamu yang besar, Engkau telah rela mengorbankan putramu untuk mati di kayu salib. Tuntunlah hati kami agar senantiasa rindu akan Dikau yang Maha Baik. Bantulah kami untuk menyadari bahwa Engkaulah satu-satunya Bapa yang paling baik dan kami adalah anak-anak-Mu yang paling Kau kasihi. Demi Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.